Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini kita bisa melanjutkan pembahasan masih dalam bab hidrokarbon. Kemarin kan kita video sebelumnya sudah selesai ya, membahas sifat fisis dan sifat kimia senyawa-senyawa hidrokarbon. Nah, disimak dulu tuh videonya sebelum lanjut ke video yang ini ya. Insya Allah video sekarang kita akan membahas bahasan terakhir dari materi hidrokarbon, yaitu reaksi-reaksi hidrokarbon. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Robbi zidni ilman, ya Robku tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Dan jangan lupa ya, video ini disimak sampai selesai agar kalian lebih paham nih tentang materi reaksi-reaksi hidrokarbon. Jangan lupa untuk dicatat ya, yang poin-poin penting. Jika kita mencatat, kalaupun kita lupa, kita bisa membuka kembali catatan kita dan kita ulang-ulang. Oke, kita lanjut. Bahasan kali ini kita akan membahas reaksi-reaksi kimia pada alkana, alkena, dan alkuna. Intinya mah reaksi-reaksinya nanti akan mirip. Nah, kita lanjut dulu reaksi-reaksi pada alkana ya. Apa aja nih reaksi yang dialami oleh alkana? Yang pertama, alkana dapat mengalami reaksi pembakaran. Reaksi senyawa hidrokarbon dengan oksigen. Jadi yang disebut pembakaran biasanya ciri khasnya hidrokarbon direaksikan dengan oksigen. Ini hidrokarbonnya golongan etana C2H6 dibakar sempurna, artinya direaksikan dengan oksigen. Kalau pembakarannya sempurna, hasilnya selalu gas CO2 dan uap air H2O. Nah, ini angka di depan ini koefisien untuk menyetarakan agar jumlah atom sebelah kiri tanda panah sama dengan jumlah atom sebelah kanan tanda panah. Selanjutnya, senyawa hidrokarbon khususnya yang alkana ini juga bisa mengalami pembakaran tidak sempurna ya. Kapan pembakaran tidak sempurna? Jika hidrokarbon direaksikan dengan oksigen. Kalau pembakaran sempurna biasanya oksigennya berlebih ya. Kalau tidak sempurna biasanya oksigennya tidak berlebih. Nah, zat yang dihasilkan nanti menghasilkan gas karbon monoksida, karbon, dan uap air. Nah, ini koefisien di depannya berguna untuk menyetarakan ya, agar jumlah atom sebelah kiri tanda panah sama dengan jumlah atom sebelah kanan tanda panah. Intinya kalau pembakaran sempurna hasilnya dua zat, CO2 dan H2O. Kalau pembakarannya tidak sempurna terdapat gas karbon monoksida. Ini gas yang berbahaya ya bagi lingkungan dan makhluk hidup. Selanjutnya kita akan membahas jenis reaksi alkana yang kedua. Reaksi alkana dapat mengalami reaksi substitusi. Apa itu substitusi? Yaitu reaksi yang terjadi saat atom atau kelompok atom dalam senyawa digantikan dengan atom atau kelompok atom yang lain. Jadi intinya reaksi penggantian atau ditukar ya, ada atom atau kelompok atom yang ditukar. Contohnya di sini ada CH3, CH2, CH3 atau propana direaksikan dengan gas klorin Cl2. Nah, nanti hasil akhirnya bisa kemungkinan dua ya. Apa aja? Si Cl2 itu kan artinya Cl berikatan sama Cl ya. Nah, si Cl ini bisa menggantikan atom H yang di ujung sini atau ujung sini, sama aja ya, ujung kiri atau ujung kanan. CH3 artinya kan C mengikat H jumlahnya 3 gini ya. H, H, H. Nah, ini dengan CH2, ini dengan CH3. Nah, si Cl ini tukeran sama H ini, saling digantikan. H atom H ini digantikan oleh Cl, jadi H ini berikatan dengan Cl, jadi HCl, Cl-nya masuk ke sini. Ini kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, produk yang dihasilkan bisa si Cl-nya masuk di atom C yang di tengah, bukan C yang di ujung ya. C yang di tengah yang ini ya, yang ini. CH2 berarti C mengikat H jumlahnya 2 gitu ya. Ini CH3, ini CH3. Nah, si Cl2 berarti Cl sama Cl. Nah, tukeran atau menggantikan posisi H. Nah, menggantikan, jadi Cl-nya terikat di atom C tengah,
H yang dari C ini berikatan dengan Cl satunya lagi membentuk HCl. Cl nya masuk di atom C yang tengah, jadi ada dua kemungkinan produk yang terbentuk. Nah, reaksi alkana yang ketiga, alkana bisa mengalami reaksi eliminasi. Eliminasi itu apa? Reaksi yang melibatkan lepasnya atom atau gugus atom dari molekul senyawa hidrokarbon ya. Contohnya nih, ada CH3, CH2, CH3, CH4 atau butana. Ya, ketika mengalami reaksi eliminasi, di sini C yang ujung ini yang CH3 kan artinya mengikat H jumlahnya 3 gini ya. Nah, mengikat nih CH2, terus CH2, CH3. Nah, CH2 di sini sebentar dijabarin dulu. CH2 di sini kan artinya C mengikat H jumlahnya 2 ya. Nah, H pada C ujung sama C nomor 2 ini lepas, sehingga membentuk ikatan rangkap 2. H-nya bergabung jadi gas H2 seperti itu. Nah, H yang lepas kemungkinan bisa H yang atom C ujung dengan atom C nomor 2 ya. Ini produk yang pertama. Produk yang kedua mungkin aja H-nya lepas di C yang tengah sini. Yang CH2 kan berarti H-nya 2. Ini CH2, H-nya juga 2. Nah, ujungnya CH3. Jadi H yang lepas H atom C nomor 2 dan atom C nomor 3. H-nya lepas, jadi ini membentuk ikatan rangkap 2-nya di tengah ya. Jadi H yang lepas membentuk gas hidrogen. Jadi ada 2 juga kemungkinan produknya. Nah, selanjutnya alkana dapat mengalami reaksi pengerengkahan atau cracking. Bahasa sederhananya dipotong gitu, yang tadinya rantainya panjang dipotong jadi rantai pendek dan pendek gitu. Jadi 2 rantai pendek, 1 rantai panjang direngkah atau dipotong jadi 2 rantai pendek seperti itu. Nah, pengertiannya reaksi kimia di mana senyawa hidrokarbon jenuh itu ikatan tunggal ya atau alkana dipecah menjadi senyawa hidrokarbon yang lebih kecil. Contohnya C10H22 atau dekana. Dekana dipecah atau direngkahkan ya, cracking, mengalami cracking menjadi C-nya tadi kan 10 jadi C5 sama C5. Jadi dibagi 2 gitu ya. Tapi bedanya kalau ini C5H10 ini menghasilkan alkena, kalau C5H12 menghasilkan alkana. Jadi jika suatu rantai karbon jenuh atau karbon golongan alkana mengalami reaksi cracking, akan terbentuk 2 hidrokarbon yang lebih kecil, yang satu alkena, yang satu alkana seperti itu. Selanjutnya kita membahas reaksi-reaksi pada alkena dan alkuna. Sebenarnya mah mirip aja ya, alkena sama alkuna juga mengalami reaksi pembakaran. Pembakaran tadi ada yang sempurna dan tidak sempurna. Nah, intinya kalau pembakaran itu hidrokarbon direaksikan dengan O2. Kalau yang sempurna hasilnya selalu CO2 plus H2O. Nah, ntar ini koefisiennya tinggal disesuaikan agar reaksinya setara. Nah, kalau pembakaran tidak sempurna tetap hidrokarbon direaksikan dengan O2, tapi O2-nya di sini nggak berlebih biasanya. Kalau pembakaran sempurna O2-nya berlebih sehingga pembakarannya sempurna. Kalau yang tidak sempurna menghasilkan gas CO2. Selain gas CO2, CO2 ini mah sebenarnya tidak berbahaya ya, tapi kalau dalam kondisi tertentu misalnya jumlahnya sangat melebihi batas, ambang batas, nah itu baru berbahaya. Tapi kalau jumlahnya masih wajar-wajar aja, CO2 mah nggak berbahaya. Yang berbahaya itu gas karbon monoksida. Ini gas yang dihasilkan jika pembakaran tidak sempurna plus uap air. Nah, koefisien ini tinggal disesuaikan aja agar jumlah atom sebelah kiri sama dengan jumlah atom sebelah kanan. Selanjutnya, alkena dan alkuna dapat mengalami reaksi eliminasi. Sama pengertiannya eliminasi pada alkana, yaitu reaksi yang melibatkan lepasnya atom atau gugus atom dari molekul senyawa hidrokarbon.
Reaksi eliminasi ciri-cirinya itu bertambah ikatannya. Misalnya dari tunggal menjadi rangkap 2, dari rangkap 2 menjadi rangkap 3. Seperti itu ciri-cirinya. Kalau pembakaran ciri-cirinya hidrokarbon direaksikan dengan O2. Ini namanya reaksi pembakaran. Kalau eliminasi bertambah ikatannya, dari tunggal jadi rangkap, rangkap jadi rangkap 3. Ya. Nah, contohnya di sini CH2 ini etena mengalami reaksi eliminasi. Jadinya apa? CH2 ini kan tadinya kalau dijabarin C mengikat H jumlahnya 2 gini ya. H-nya 2, ini rangkap 2, terus C, ini H, ini H. Nah, H pada C yang satu dengan satunya lagi lepas sehingga ikatannya bertambah. Jadi tadinya rangkap 2 bertambah jadi rangkap 3, H-nya jadi sisa masing-masing sisa 1. Nah, H yang lepas ini jadilah dia gas hidrogen nih, H yang lepas ini ya. Seperti itu. Kita lanjut reaksi berikutnya. Pada alkena dan alkuna juga bisa mengalami reaksi adisi. Adisi itu kebalikan reaksi eliminasi. Eliminasi kan dari tunggal jadi rangkap 2, rangkap 2 jadi rangkap 3. Sedangkan adisi kebalikannya, dari rangkap menjadi tunggal. Seperti itu. Atau dari rangkap 3 menjadi rangkap 2, dari rangkap 2 menjadi tunggal. Kebalikannya eliminasi ya. Reaksi adisi terjadi saat atom atau kelompok atom dimasukkan dalam senyawa hidrokarbon. Nah, pada alkena atau alkuna jenis reaksi adisi ada beberapa nih. Yang pertama, reaksi adisi molekul hidrokarbon yang simetris. Simetris ini berarti membagi dua bagian yang sama. Contohnya pada butena. 2 butena, artinya ikatan rangkap 2-nya ada di atom C nomor 2 ya. Ini kan molekul yang simetri. Diadisi dengan dengan asam klorida. Nah, udah masuk aja, terserah H-nya bisa masuk ke C yang ini, Cl-nya ke C yang ini, sama aja. Nanti kalau H-nya ke sini sama Cl-nya ke sini mah sama aja ya. Nanti namanya tetap jadi 2 kloro 2 buten. Maaf, ini ketika udah masuk ini nggak jadi rangkap ya, ini jadi tunggal. Kan dari rangkap menjadi tunggal, nih salah gambarnya ya. Jadi namanya 2 kloro ya, 2 kloro butana. Nah, jadi ini H-nya nambah. H-nya nambah nih. Ini CH. Kan awalnya CH, nambah lagi H ke sini. Jadi CH2, H-nya ada 2 ya. Nah, yang rangkapnya putus jadi tunggal. Atau kalau ditulis singkatnya jadi gini, CH3, CH2 tunggal, CCl, CH3. Dari rangkap menjadi tunggal. Seperti itu. Nah, ada adisi molekul hidrokarbon yang asimetri. Asimetri berarti hidrokarbonnya tidak kalau dipotong menjadi 2 bagian tidak membagi bagian yang sama. Nah, ini berlaku adisi Markovnikov. Markovnikov ini ya, intinya kita patokannya ke atom C yang rangkap, atom C yang ada rangkapnya. Nanti si Markovnikov intinya mengemukakan bahwa C yang kaya H, yang H-nya kaya, artinya H-nya yang lebih banyak, makin kaya H-nya ya. Nah, jadi kalau ada reaksi kayak gini, ini namanya 1 propena. Ini kan asimetri ya. Kalau kita bagi menjadi 2 bagian, itu menghasilkan bagian yang tidak sama. Itu namanya asimetri. Nah, kita fokusnya ke C yang rangkap. C yang kiri, H-nya ada 2. Nah, C yang kanan, H-nya cuma 1. Ketika mengalami reaksi adisi dengan HCl, H-nya masuk kemana nih? H-nya masuk ke atom C yang lebih kaya H-nya. Cl-nya ke atom C yang lebih sedikit ya. Jadi H-nya masuk ke sini, H-nya masuk ke C yang ini, Cl-nya masuk ke C yang ini. Jadi menghasilkan senyawa, tadi H-nya 2 nambah 1 jadi CH3 ya. Nah, ini tadi CH nambah Cl jadi CH3.
Cl. Tuh ininya tetap CH3, atau kalau mau disingkat nulisnya CH3 strip CHCl CH3 dari rangkap menjadi tunggal, itu adisi ya. Nah, intinya atom C yang kaya H, yang kaya hidrogen makin kaya, itu adisi Markov-Nikov ya. Selanjutnya reaksi alkena alkuna ada reaksi anti Markov-Nikov yang bentuknya asimetri, itu ada adisi Markov-Nikov. Markov-Nikov ini C yang kaya H makin kaya. Nah, ada juga anti Markov-Nikov. Kapan mengalami adisi anti Markov-Nikov? Ketika ya hidrokarbon direaksikan dengan peroksida atau H2O2. Nah, kalau yang tadi Markov-Nikov kan C yang kaya H makin kaya. Nah, kalau yang anti Markov-Nikov justru kebalikannya. Kalau si Markov-Nikov harusnya ya, ini kita patokannya ke C yang rangkap. C yang sebelah kiri kan H-nya 2, C yang kanan H-nya 1. Kalau Markov-Nikov, C yang kaya H, yang H-nya banyak akan bertambah H-nya. Jadi H masuk ke C yang kiri, Br masuk ke C yang kanan. Itu kalau Markov-Nikov. Tapi kalau anti Markov-Nikov ya, anti Markov-Nikov, si H ini masuk ke C yang lebih sedikit H-nya. Jadi H-nya masuk ke C yang ini, Br-nya masuk ke C yang H-nya lebih banyak. Jadi si CH2 kemasukan Br, jadi CH2Br. Nah, ini C-nya, H-nya tadinya 1, nambah H1 ke sini, jadi CH2. Ininya tetap CH3. Ikatan rangkap namanya adisi mah tetap rangkap jadi tunggal, cuma bedanya ini anti Markov-Nikov. Kapan ciri-cirinya reaksi alkena itu mengalami adisi Markov-Nikov? Kalau menggunakan reaktan HBr dan senyawa peroksida. Peroksida itu H2O2. Jadi kalau direaksikan dengan asam bromida dan peroksida, itu ciri-ciri mengalami reaksi adisi anti Markov-Nikov ya. Nah, yang selanjutnya alkena dan alkuna dapat mengalami reaksi polimerisasi, yaitu reaksi pembentukan molekul berukuran besar, namanya aja poli. Poli itu kan banyak ya. Dari molekul-molekul yang berukuran kecil atau monomer. Mono itu 1. Jadi si mono bergabung jadi banyak, jadilah dia si poli. Si mono yang 1 bergabung menjadi banyak, jadilah dia polimer ya. Jadi polimer itu reaksi penggabungan dari banyak monomer ya. Misalnya ada monomernya ini bergabung jadi banyak sebanyak N. Nah, jadi yang rangkapnya putus ke sini 1. Kenapa? Karena ini mau karena nih kan gini ya. Kan aslinya ini tadinya rangkap nih. Nah, jadi tunggal kenapa? Karena ini dipecah ke sini karena dia mau berikatan lagi dengan molekul yang banyak. Nah, di sini juga putus ke sini. Nah, jadi kenapa? Karena dia mau berikatan dengan molekul yang banyak sebanyak N. Tak terhingga biasanya puluhan sampai ratusan molekul ya. Makanya disebut reaksi polimerisasi seperti itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Udah selesai membahas reaksi-reaksi pada hidrokarbon. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa ditonton video-video yang lainnya ya di channel Ratnasari Kimia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.